Ini adalah contoh sel hewan. Kita akan melihat bagaimana molekul besar akan ditransportkan di dalam sel. Proses yang kita lihat ini adalah eksositosis. Setelah pelipatan protein oleh retikulum endoplasma, molekul protein ini akan keluar via vesikel menuju ke aparatus Golgi. Membran plasma pada vesikel akan bergabung dengan membran plasma pada aparatus Golgi. Molekul protein ini kemudian diberi pemenanda, lalu dibungkus lagi dalam vesikel untuk selanjutnya menuju ke membran sel. Perhatikan di sini bagaimana membran pada vesikel bergabung dengan membran sel. Lalu molekul keluar dari sel. Peristiwa ini disebut dengan eksositosis. Sebaliknya, jika ada molekul dari luar yang akan masuk ke dalam sel, maka membran sel akan melekuk dan membungkus molekul tersebut ke dalam vesikel. Proses ini disebut endositosis. Coba lihat, eksositosis dan endositosis berlangsung secara teratur terkait dengan penambahan dan pengurangan membran plasma. Bisakah Anda bayangkan betapa harmonisnya proses ini berlangsung? Tentunya diperlukan pengaturan yang sangat sistematis dan terukur, sehingga kesetimbangan membran plasma pada sel tetap terjaga konsistensinya. Berikut ini adalah kesimpulannya. Sel dapat memasukkan molekul dari luar ke dalam yang disebut endositosis dan mengeluarkan molekul dari dalam keluar sel yang disebut eksositosis. Ketika endositosis, maka membran sel akan mengelilingi molekul dengan melakukan pelekukan ke dalam, sehingga vesikel terbentuk. Vesikel kemudian membawa molekul ke dalam sel dan melepaskannya di dalam sitoplasma. Jika kita meninjau sel darah putih pada manusia, ini merupakan sampel yang representatif untuk contoh endositosis. Bakteri yang berada di sekitar sel darah putih akan difagositosis. Mekanisme ini disebut juga endositosis. Kemudian lisosom yang ada di dalam sel akan bergabung dengan vesikel yang membawa bakteri, dan dengan enzim yang dimiliki oleh lisosom, maka bakteri tadi akan didegradasi atau dihancurkan. Berikutnya, kita akan melihat eksositosis. Vesikel yang berisi molekul akan dikeluarkan menuju membran sel. Kemudian membran pada vesikel akan bergabung dengan membran sel. Dan molekul tadi dikeluarkan dari sel. Berikut ini kita menyaksikan sel eukariotik melakukan endositosis. Kondisi ini real di bawah mikroskop elektron. Terlihat invaginasi dari membran sel, kemudian membentuk vesikel. Perhatikan sekali lagi. Jika melihat lebih dekat, maka terlihat struktur ini yang mengelilingi vesikel. Molekul protein berikatan dengan reseptor. Dan reseptor berikatan dengan adaptin, yang merupakan media penghubung antara molekul yang dibawa dengan klatrin. Struktur klatrin terdiri dari bentukan ini, yang disebut dengan triskelion. Setiap triskelion terdiri dari 3 rantai berat dan 3 rantai ringan. Pada ujung-ujungnya terdapat globular domain, tempat pelekatan adaptin, di mana adaptin ini berikatan dengan molekul protein pembawa. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana struktur klatrin terbentuk melindungi vesikel.
benar-benar susunan yang sangat kokoh dan indah. Struktur ini melindungi vesikel yang membawa molekul protein. Wow, luar biasa indahnya bukan? Coba kita lihat versi lainnya. Setiap triskelion bergabung membentuk kompleks klatrin. Ini bentuk adaptor protein kompleks atau adaptin yang berikatan dengan globular domain klatrin, membran lipid, dan reseptor protein. Struktur ini adalah HSC70 dan kofaktor auxilin, di mana keduanya ini berfungsi untuk merekatkan antar unit klatrin atau struktur triskelion pada sudut-sudutnya, sehingga membentuk struktur yang kokoh dan rumit. Hayo, sekarang perhatikan bagaimana kompleks klatrin terbentuk untuk melindungi vesikel. Terlihat di sini kesibukan adaptor protein kompleks. Mulai terlihat struktur perlindungan terhadap vesikel. Kompleks klatrin terlepas satu persatu ketika vesikel telah sampai ke tempat tujuannya, dan molekul yang dibawa akan dikeluarkan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, suatu pertunjukan mahakarya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam sel pada tubuh kita tanpa kita sadari. Audio Jungle.